Gilliard. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Rina, di sini saya sebagai konselor dan di sini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok, yaitu yang mana kita akan mulai dengan perkenalan ya, biar kita lebih akrab lagi. Kita mulai dari sebelah kanan ya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Elvi Rahmayanti. Perkenalkan, nama saya Koryati. Perkenalkan, saya Lisa Fiati. Perkenalkan, nama saya Kapten. Oke, baik semuanya. Oke, di sini kita mulai ya sesinya. Baiklah, sebelumnya kalian udah tahu belum isi konseling kelompok itu apa? Belum. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan ya serinci mungkin ya. Jadi konseling kelompok itu adalah di mana suatu konseling yang mengangkat masalah satu per individu atau di sebuah kelompok, terus akan diangkat dari situ akan diselesaikan secara bersama-sama. Oke, gimana, paham? Oke, baiklah. Kita mulai saja ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sisi konseling ini ada 3 asas, yang mana ada asas keterbukaan, yang mana asas keterbukaan adalah kita menceritakan masalah dengan terbuka mungkin, tidak ada yang disembunyikan ya. Yang kedua, asas kerelaan, itu di mana kita tidak ada keterpaksaan. Oke teman-teman, di sini nggak ada yang terpaksa kan? Tidak. Oke, baik. Dan yang ketiga, asas kerahasiaan, yang mana ini kita tidak terbuka ke umum ya, ini khusus kita aja yang tahu dan atas izin kalian semua, baru mau diumumin juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi ini rahasia banget. Oke, 3 asas tersebut sudah disebutkan ya. Jadi kita masuk ke sisi permasalahannya ya. Oke, kita mulai dari sebelah kanan ya. Silakan. Saya itu kalau belajar suka ngantuk gitu. Kalau ngelakuin apapun itu suka ngantuk. Nggak tahu kenapa, kayak ngantukan aja gitu. Enggak sih. Ngantuk aja. Ngantuknya dalam kondisi Kayak mau belajar gitu. Terus kayak lagi kerja kelompok itu suka ngantuk. Padahal kayak tidurnya tidak cukup, cuma tetap ngantuk. Kalau saya masalahnya tentang mood. Kalau mau belajar tuh nunggu moodnya baik dulu. Kalau lagi nggak baik itu tuh males gitu. Oke, berarti moodnya itu kalau lagi mood aja ya. Jadi kalau misalkan pembelajaran bisa kita nggak mood gimana? Ya nunggu mood dulu nanti. Ya. Kalau saya susah bersosialisasi ya. Susah bersosialisasi itu seperti apa? Mungkin ya ada orang baru bukan di kerumunan ya, bukan. Kalau untuk saya itu kalau mau belajar itu kayak masalah dari belajar malas gitu ya. Kadang udah siap belajar gitu tapi kayak pegang HP jadi malas gitu, jadi rebahan lagi terus jadi kalau misalkan apalagi kalau waktu deadline tugasnya itu masih panjang gitu, jadi kan ya besok aja jadi nanti ada yang tugas lagi jadi numpuk, jadi tambah malas buat ngerjainnya gitu. Jadi suka dijadwal aja ya. Iya. Baiklah teman-teman, di sini masalahnya sudah disebutkan semua ya. Jadi kita akan mengangkat satu masalah di antara kalian ini. Jadi masalah apa yang mau diselesaikan bersama-sama? Saya dulu Pak. Oke, baik. Bagaimana kita menyelesaikan masalahnya? Jadi awal mulanya seperti apa sih, boleh diceritakan? Jadi awal mulanya itu kan saya juga kan kuliah ya Kak ya. Jadi dalam kuliah juga kan pasti banyak tuh yang namanya juga
tugas dosen tugas ini nggak cuma 1-2 gitu. Jadi kalau misalnya saya mengerjakan tugas itu kayak masih malas gitu, mager, udahlah nanti aja, kayak suka menunda-nunda tugas gitu. Terus apalagi kalau misalnya deadline itu masih lama gitu, kayak 2 hari, 2 minggu, 1 minggu gitu. Jadi kayak udahlah nanti aja, orang deadline itu masih lama gitu. Jadi kayak nyantai gitu. Terus juga kan aku juga kan ikut apa ya, kayak ikut kegiatan olahraga gitu. Jadi kayak lebih mementingin kayak yaudah nanti aja gitu ngerjain tugasnya, terus mending latihan aja gitu. Jadi kurang bisa buat membagi waktu dalam melakukan proses belajar gitu. Jadi kayak jadi males gitu. Jadi di sisi lain aktif ya gitu ya, cuman dalam pembelajaran agak kurang gitu kan. Oke, di permasalahan belajarnya itu sampai mengganggu sampai ini nggak sih di dalam perkuliahan gitu? Sebenarnya tidak sih Kak, cuman yang bikin permasalahannya itu kayak saya tuh males ngerjain kayak sebelum jauh-jauh deadline gitu loh. Jadi kayak dosen ngasih hari ini gitu, seharusnya kan kalau lebih baiknya kan langsung dikerjakan gitu ya. Cuman kan kayak udah deadline masih lama, jadi nanti aja ngerjainnya kayak gitu. Jadi untuk saya tuh kayak perlu solusi buat gimana caranya buat ngilangin rasa malas gitu. Kalau misalkan udah mengambil deadline nih, itu kan pekerjaannya udah banyak ya gitu. Jadi itu gimana cara mengatasinya? Jadi kayak saya tuh sering banget SKS gitu Kak, sistem ya kerja kebut semalam ya, sistem kebut semalam. Jadi sampai begadang tuh Kak, misalnya hari ini ngerjainnya karena besok deadline-nya gitu. Jadi kayak gitu, jadi kayak besoknya udah lelah gitu. Jadi kayak gitu. Oke, saudari Fatima ini pernah nggak mengalami, walaupun sistem semalam itu kan pasti tergesa-gesa ya, itu kan gitu. Pernah nggak mengalami saking banyaknya itu jadi kelupaan gitu, salah satu tugasnya kelupaan? Kalau kelupaan sih cuman karena sering sih Kak, cuman ada teman yang sering rutin. Jadi alhamdulillah untuk tugas-tugas yang sering saya tunda-tunda itu masih bisa diatasi gitu. Cuman permasalahannya kalau misalkan teman saya nggak ngingetin gitu, otomatis saya juga lupa. Jadi permasalahannya itu ya, jadi membuat malas belajar itu bukan dalam arti tidak mengerjakan sama sekali gitu ya, cuman kita harus mepet ke deadline. Oke, jadi gimana teman-teman, ada yang ngasih masukan? Oke, gimana teman-teman dari permasalahan Fatima tadi, ada yang ingin menanggapi? Mungkin tanggapan dari masalah Fatima itu mungkin kurangin kebiasaan yang sistem kebut semalam itu, karena mungkin nggak baik buat kesehatan, istirahat juga kurang cukup, nanti kelas juga bakal ngantuk kayak gitu. Terus Fatima itu juga kayak ngurangin segala kegiatan di luar kampus kayak PKM, organisasi, itu juga dikurangin sih. Oke, cukup ya. Jadi permasalahannya tadi intinya kurangin gitu ya. Oke, mungkin di sini saya sedikit kasih masukan ya. Jadi gini, kalau misalkan dalam pembelajaran dari kegiatan Fatima kan ikut kegiatan tuh padat ya, ada kegiatan latihan, ada ikut PM, misalkan organisasi apalah gitu ya. Jadi mungkin dari sini kita harus bisa mengatur waktu sih sebenarnya. Mengatur waktu itu harus bisa, karena kalau kita harus di sistem kebut semalam, pasti kita otak kita juga ikut kacau gitu loh, nggak konsen ngerjain tugas gitu kan. Jadi kegiatannya itu ya kan, kegiatan itu siang ya. Nah jadi kalau misalkan siang, mungkin malamnya bisa sih kerjain gitu kan, apa dicicil gitu kan tugasnya, biar nggak ada ditumpuk gitu.
Tapi biasanya sih mahasiswa, bahkan saya juga merasakan seperti itu sih. Kadang deadline aja gitu ya. Tapi ya sama-sama gitu ya, kita memperbaiki cara memiliki waktunya gitu. Kalau kegiatan di luar ya kan siang gitu. Kalau malam kalau kita nggak ada aktivitas apa lagi, jadi tinggal di situ tugas. Jadi bagaimana tadi? Terima kasih atas tanggapan dan persamaan-nya. Jadi yang saya dapat itu untuk permasalahan saya yang pertama, saya harus bisa membagi waktu atau memanage waktu bagaimana kegiatan dengan model belajar itu harus sesuai gitu Kak. Bisa membagi waktu dengan baik, terus juga mengurangi sistem kebut semalam tadi dengan sistem kebut malam juga. Dari saya pribadi itu emang kayak kurang baik gitu loh, karena otomatis saya juga kadang sampai begadang gitu, sampai kadang udah ngantuk tapi kayak terpaksa gitu, jadi kayak minum kopi, jadi kan otomatis kalau minum kopi itu kan kayak sama mengurangi rasa ngantuk. Iya, mengurangi rasa ngantuk gitu, jadi kadang sampai jam 1 jam 2 gitu baru bisa tidur. Ya, jadi selain itu juga bisa membuat kesehatan kita juga kurang dari faktor begadang. Dari kalau gitu kan kalau kita tengah malam bisa asam lambung ya. Jadi bagaimana Fatima dari kesimpulan kita sesi kelompok hari ini? Ya, alhamdulillah sudah tahu permasalahan dan bagaimana cara mengatasinya. Gimana perasaannya setelah melakukan proses konseling bersama-sama? Perasaannya seru sih, terus enak juga, terus juga dengan adanya sesi kelompok ini saya bisa mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Oke, berarti di sini Fatima siap ya kita bisa belajar bareng-bareng jadi untuk mengisi waktu ya. Oke. Baiklah teman-teman, di sini Fatima juga sudah merasa cukup jelas. Jadi kita simpulkan aja ya, pada konseling kelompok hari ini semua satu masalah sudah dituntaskan bersama-sama ya. Jadi selanjutnya kita akan melakukan sesi konseling kedua kapan nih jadinya? Minggu depan. Biar nggak terlalu lama gitu Pak. Oh iya, nanti kita langsung kabarin aja ya. Nanti kalau misalnya kita sesi kedua udah ini, jadi kita saling informasi aja, oke? Baiklah, di sini kan sudah cukup ya, jadi permasalahan sudah selesai, Fatima sudah merasa lega juga, jadi kita tutup sesi kelompok ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there?